Ani Susanti, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Bengkulu, program studi pendidikan matematika dengan nomor peserta ujian 2020402544 menyatakan bahwa video pembelajaran yang saya buat benar adanya dilakukan oleh saya sendiri di SMA Negeri 1 DT Teladas Lampung pada hari Selasa 17 November 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. SMA Maju semua, hebat semua. Simak sadente? Yes. 12 IPA? Oke, bagus. Aplaus dulu dong untuk kita semua. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kegiatan kita hari ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Wahid sebagai ketua kelas untuk memimpin doanya. Semua siap? Berdoa, mulai. Selesai. Istirahat. Sepertinya kondisi ruang kelas kita belum nyaman, jadi alangkah baiknya kalau sekarang anak-anak cek dulu kebersihannya, coba diperiksa. Mungkin di lacinya ada sampah yang pakainya belum rapi, silakan sambil dirapikan terlebih dahulu. Yang ada sampah silakan dibuang ke tempat sampah. Oke, sekarang ruang kelas kita sudah bersih, anak-anak sudah rapi, sudah ganteng dan cantik-cantik semuanya. Berarti sudah siap untuk melakukan pembelajaran, ya? Siap Ibu. Walaupun kita belajar di masa pandemi, Ibu harap kita tetap semangat belajar. Walaupun kita juga dikurangi jam belajarnya, mudah-mudahan anak-anak di rumah juga tetap semangat untuk melakukan aktivitas belajar. Dan kita berdoa bersama, mudah-mudahan musibah pandemi ini segera berlalu dari negeri kita. Amin. Oke, Ibu perhatikan sepertinya ada kursi yang kosong. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rian, Bu. Rian keterangannya apa? Sebentar Ibu absen ya. Rian keterangannya apa? Sakit. Oke. Kemudian siapa lagi? Meta izin ya? Ya. Ada lagi? Cukup. Oke. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang ukuran penyebaran data tunggal. Ada apa saja untuk penyebaran data tunggal? Simpanan rata-rata data tunggal. Kemudian simpanan data tunggal. Ya, bagus, masih ingat semua. Ibu mau tanya, apa pengertian simpangan rata-rata? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Wahid. Simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai data menuju rata-ratanya. Bagus sekali jawaban dari Wahid. Itu materi kita pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang ukuran penyebaran data tunggal. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data kelompok. Sampai lebih memahami lagi tentang materi ukuran penyebaran data, mari kita lihat manfaat dari materi yang akan kita pelajari pada PowerPoint berikut. Berikut manfaat mempelajari ukuran penyebaran data dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada beberapa hal ya Nak ya yang menjadi kegunaan dari materi kita. Yang pertama, untuk menentukan apakah nilai rata-rata data benar-benar representatif atau tidak. Ya terkadang karena rata-rata itu belum tentu valid ya. Jadi kita harus mencari juga penyebaran datanya. Yang kedua, untuk mengadakan perbandingan terhadap variabilitas data. Kemudian dapat membantu penggunaan ukuran statistika, misalnya dalam pengujian hipotesis, apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Yang keempat, dengan melakukan perhitungan penyebaran data, kita akan mendapat informasi adanya nilai yang menyimpang atau tidak. Ini contoh ukuran penyebaran data tunggal. Sambil kita review materi yang sebelumnya, ya, yaitu tentang ukuran penyebaran data tunggal. Di sini diketahui suatu data 8, 6, 5, 9, dan 7. Silahkan sambil dicek berapakah rata-ratanya. Ada yang bisa menjawab?
Saya, Bu. Iya, 5, silakan. Nilai rata-ratanya 7, Bu. Iya, bagus, jawaban 5 benar sekali. Nilai rata-ratanya adalah 7. Kemudian, berapakah simpanan rata-ratanya? Ada yang sudah mendapatkan hasilnya? Bu, Iya, Nova, silakan. Berapa hasilnya? simpanan rata-ratanya 1,2, Bu. Iya, benar. Jawaban Nova. Berapakah simpanan bangkunya? Ada yang sudah mendapat hasilnya? Saya, Bu. Iya, Rizky, silakan. Untuk simpangan bakunya akar 2, Bu. Iya, benar sekali. Kita cek ya. Simpangan bakunya adalah akar 2. Tadi materi kita pada pertemuan yang lalu ya, Nak, ya. Untuk pertemuan kita hari ini tentang apa tadi? Ukuran penyebaran data untuk data kelompok. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kita kali ini. Silakan diperhatikan. Materi kita adalah ukuran penyebaran data kelompok. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Kemudian, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Untuk tujuan dan ketercapaian kompetensi pembelajaran, yang pertama, menentukan simpanan rata-rata data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram dengan benar. Yang kedua, menentukan ragam data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram dengan benar. Yang ketiga, menentukan simpangan baku data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram dengan benar. Pada kompetensi ini, yang harus anak-anak capai adalah anak-anak harus bisa menentukan simpangan rata-rata data kelompok, ragam, dan simpangan baku data kelompok. Kemudian, untuk kompetensi selanjutnya, menganalisis simpangan rata-rata data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram dengan benar. Menganalisis ragam data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram dengan benar. Kemudian yang terakhir, menganalisis simpangan baku data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram dengan benar. Pada kompetensi ini, anak-anak harus bisa menganalisis untuk simpangan rata-rata data kelompok, ragam, dan simpangan baku data kelompok. Menganalisis yaitu langkah-langkah untuk penyelesaiannya, ya, itu yang harus dicapai. Kemudian di sini Ibu sajikan ilustrasi tentang ukuran penyebaran data. Ini untuk yang data tunggal. Kenapa ukuran penyebaran data itu diperlukan? Ya, diberikan data nilai ulangan Aldo dan Benny sebagai berikut. Ternyata dari tabel yang ada, di sini nilai Aldo dan Benny itu memiliki rata-rata yang sama. Ya, nanti silakan dicek. Di sini memiliki nilai rata-rata yang sama, tetapi perhatikan variasi nilainya. Nilai Aldo itu berkisar dari ada yang 50 ya, yang paling rendah. Kemudian 65. Untuk nilai Benny itu terendahnya 30 sampai terbesarnya adalah 90. Meskipun nilai rata-rata mereka sama, tetapi di sini mereka memiliki dispersi atau sebaran hasil yang berbeda, ya. Sehingga perhatikan nilai Aldo itu lebih konsisten. Kenapa? Karena dia tidak memiliki jarak yang jauh, ya, tidak menyebar datanya. Sedangkan nilai Benny itu cukup menyebar karena rentang atau jarak nilainya antara nilai terkecil dengan nilai terbesarnya sangat berbeda, ya, sangat jauh. Untuk ukuran penyebaran data kelompok disajikan hanya dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk apa di sana? Ya, dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, atau bisa juga disajikan dalam bentuk histogram. Sekarang perhatikan untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya. Sebagai awalan kegiatan pembelajaran, perhatikan tabel berikut.
Tabel berikut dalam bentuk apa tadi? Tabel distribusi frekuensi. Iya, distribusi frekuensi berkelompok. Bagaimana langkah-langkah menentukan min data kelompok? Saya Bu, Iya, Mira silakan. menentukan nilai tengahnya. Menentukan nilai tengahnya. Kemudian apa lagi? Saya Bu, Iya, Saiful. mengalihkan nilai tengah dengan frekuensi kemudian dijumlahkan. Iya, betul sekali ya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penyelesaiannya. Jadi menambahkan nilai tengah, kemudian mengalihkannya. Setelah itu masukkan ke dalam rumus. Didapatlah rata-rata data kelompoknya adalah 13,13. Itu sebagai awalan kegiatan kita hari ini. Kegiatan yang akan kita lakukan adalah anak-anak nanti membuat kelompok. Ya, silakan anak-anak membuat kelompok, kemudian mendiskusikan LKPD. Nanti ibu bagikan LKPD-nya, kalian diskusikan secara berkelompok, cari penyelesaiannya. Setelah itu nanti presentasi kelompok. Ada pertanyaan? Saya Bu, Iya, saat ini. itu kelompoknya buat baru atau pakai kelompok yang di kegiatan sebelumnya? Baik, supaya nggak lama kita aktivitasnya membuat kelompok, kita pakai kelompok yang lama saja. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Baik, setelah ini silakan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ingat tetap patuhi protokol kesehatan. Untuk memahami materi kita hari ini, sebelum anak-anak nanti menyelesaikan LKPD, silakan anak-anak melihat video pembelajaran kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data kelompok. Kalian mungkin masih ingat bagaimana menentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku untuk data tunggal. Secara prinsip, cara menentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku untuk data tunggal hampir sama dengan untuk data berkelompok. Pada sebuah data, jika kita mengetahui nilai rata-ratanya saja tidak cukup untuk mendeskripsikan data sepenuhnya. Kita juga perlu mengetahui bagaimana penyebaran data tersebut. Sebagai contoh, seorang penjual sepatu olahraga di daerah A telah mengetahui bahwa rata-rata ukuran sepatu olahraga yang laris adalah ukuran 40. Penjual sepatu tersebut tidak akan bertahan lama jika dia hanya menjual sepatu ukuran 40 saja. Walaupun dia mengetahui rata-rata ukuran sepatu yang dibeli adalah ukuran 40, tetapi dia juga perlu mengetahui bagaimana data menyebar, yaitu apakah datanya mendekati rata-rata atau. Baiklah anak-anak, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku data kelompok, silakan kalian ikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Silakan dipelajari bahan ajar yang sudah dibagikan sebagai salah satu sumber belajar. Kemudian, selesaikan LKPD dengan cara diskusi kelompok. Selamat belajar, jangan lupa untuk tersenyum dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sekilas video sebagai pembuka kegiatan sebelum anak-anak nanti menyelesaikan LKPD-nya. Sekarang silahkan diskusi dengan kelompoknya. Yang pertama, analisis terlebih dahulu dari permasalahan yang ada pada LKPD. Jangan lupa gunakan sumber belajar kita. Ada buku paket, ada bahan ajar yang sudah ibu bagikan. Dari jumlah frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. Sudah selesai menganalisis permasalahan pada LKPD-nya? Baik, ada pertanyaan? Saya Bu, Ya, hari ini untuk mencari nilai simpangan baku dan ragam, itu rumusnya berbeda atau sama Bu? untuk sudah dicek dulu di bahan ajar yang sudah ibu bagikan. Silakan pada materi ragam ya dan simpangan baku data kelompok dibaca. Di sana ibu simbolkan untuk S kuadrat. Silakan diperhatikan. Ibu simbolkan S kuadrat itu untuk apa? Ragam. Kemudian S adalah untuk simpangan baku. Ya, jadi simpangan baku adalah akar pangkat 2 dari S kuadrat atau dari ragam. Jadi itu rumusnya. Ya, nanti dibaca lagi di bahan ajarnya. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Baik, kalau cukup silahkan dilanjutkan diskusinya.
Nanti ibu keliling untuk mengecek hasil diskusi untuk ditulis pada LKPD. Bagaimana anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Baik, kalau sudah, untuk presentasi ibu berikan kesempatan kepada 2 kelompok. Silakan kelompok siapa yang mau presentasi untuk simpanan rata-rata data kelompok? Kelompok 1, iya silakan kelompok 1 untuk bersiap diri presentasi dan yang lain silakan menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan untuk mengawali diri. Saya mempresentasikan permasalahan yang ada. Seperti yang kita lihat di sini ada histogram. Ukuran penyebaran data kelompok di atas dapat dihitung, yaitu pada simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Nah, dengan menggunakan distribusi frekuensi, kita akan melengkapi tabel di bawah ini untuk menentukan simpangan rata-rata. Oke, selanjutnya. Nah, di situ sudah diketahui dari tabel ada pendapatan 10 sampai 20, 21 sampai 31 dan selanjutnya. Kemudian frekuensi 2, 8, 15 dan selanjutnya. Nah, kemudian di sini kita menambahkan 4 kolom lagi ya. Kolom yang pertama yaitu nilai tengah atau XI. Nah, di sini nilai tengah atau XI adalah 15. Gimana cara mencarinya? Yaitu dengan menambahkan dari pendapatan 10 ditambah 20 dibagi 2, yaitu 30 dibagi 2, 15. Jadi frekuensinya 15. Begitu seterusnya ya. Kemudian kolom selanjutnya FI dikali XI. Nah, FI di sini frekuensi 2, kemudian nilai tengahnya 15. Jadi 2 dikali 15 sama dengan 30. Nah, kolom selanjutnya XI dikurang X bar. Cara mencarinya adalah nilai tengah. Kita mencari XI dikurang X bar yaitu jumlah dari perkalian FI dikali XI yaitu 1929 dibagi dengan jumlah frekuensi yaitu 45, kemudian dikurang dengan nilai tengahnya 15. Jadi 1929 dibagi 45 dikurang 15. Hasilnya sama dengan 27,9. Begitu seterusnya ya. Nah, kolom yang terakhir yaitu FI dikali XI dikurang X bar. FI-nya sama dengan 2. Nah, hasil dari kolom ke-5 27,9 dikali dengan frekuensinya 2. Jadi hasilnya 55,8. Begitu seterusnya. Nah, ini penyelesaian kita selanjutnya ya. Untuk menentukan simpangan rata-rata, caranya ialah membagi jumlah dari FI dikali dengan XI dikurang X bar dengan jumlah frekuensinya, yaitu SR atau simpangan rata-rata FI dikali XI dikurang X bar dibagi frekuensi. Nah, jumlah dari FI dikali XI dikurang X bar sama dengan 558,32 dibagi dengan jumlah frekuensinya 45, yaitu 12,4. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik. Izin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin menanyakan di sini kolom yang ke-5 pada halaman sebelumnya. Kolom ke-5. Nah, maaf aku kurang jelas tadi soal penjelasan yang tadi. Bisa diulangi nggak kalau penjelasannya? Bisa. Boleh ditulis Ya, biar jelas. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dari gambar yang tertera di layar, kita bisa melihat kalau cara yang pertama adalah mencari X bar-nya dengan cara 1929-nya dibagi dengan 45, hasilnya 42,86. Selanjutnya, untuk mencari XI dikurang X bar, kita mencari selisih antara nilai tengah dengan X bar-nya.
Misalnya contoh yang pertama. Nilai tengahnya adalah 15 dikurang dengan nilai dari X bar. Karena di sini adalah nilai mutlak, jadi tidak ada nilai min atau nilai negatifnya. Jadi hasilnya adalah 27,9. Kita coba untuk data yang kedua. Data yang kedua nilai tengahnya adalah 26. Kita kurangkan dengan nilai dari X bar. Jadi hasilnya adalah 16,9. Begitu seterusnya. Sekian penjelasannya. Bagaimana dari kelompok 4? Baik, terima kasih atas penjelasannya dari kelompok 1. Aku sudah paham dan mengerti. Terima kasih ya kelompok 1 atas penjelasannya. Baik, itu tadi penjelasan dari Krisna. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, kami akhiri. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya untuk presentasi pada penjelasan seragam dan simpangan baku data berkelompok. Silakan kelompok siapa yang bersedia? Ya, kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan seperti tadi, kelompok yang lain untuk menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi AKPD. Berikut hasil diskusi kami. Silakan Ibu untuk penjelasan. Oke, jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kita akan membahas seragam dan simpangan baku yang disajikan dalam tabel yang berada pada LKPD. So, pada tabel tersebut hampir sama dengan tabel yang pertama, tetapi namun ada perbedaan dua tabel. Tabel keempat dan tabel kelima. Di situ terjadi perbedaannya, di mana XI itu dikuadratkan dan tabel kelima adalah frekuensi dikali XI kuadrat. Untuk tabel 1, 2, 1, 2, 3, dan 4, saya yakin teman-teman sudah bisa dan paham. Dan kita akan membahas untuk yang tabel atau kolom kelima dan keempat. Jadi untuk yang keempat adalah XI. XI sudah tahu kan? XI adalah nilai pintar. Jadi XI adalah nilai tengah. Jika nilai yang sudah kita ketahui, silahkan kita kuadratkan. Example, 15 kuadrat sama dengan 220. Nice. Selanjutnya, kolom kelima, di mana FI dikali XI kuadrat. FI adalah frekuensinya. XI kuadrat sudah kita ketahui tadi hasilnya. Jadi frekuensinya dikali-kalian saja. 2 dikali dengan 225. Hasilnya 450. Cerdas. Ambil dompetnya nanti ya. Oke, selanjutnya, level selanjutnya. Oke, untuk mendapatkan simpangan 2014,41 dan tanggal 27,58, kolom mana saja yang harus digunakan? Di sini kita menggunakan 3 kolom. Antara lain adalah N atau banyaknya frekuensi, itu N merupakan jumlah dari banyak frekuensi. Terus FI dikali XI kuadrat, selisih sigma K I sama dengan 1 FI XI kita kuadratkan. Jadi diperlukan 3 kolom. Kolom mana saja? 1, 2, dan 3. Jadi 3 kolom yang kita gunakan. Ayo ke atas, ke atas, ke atas. Nah, kita masuk ke hitung-hitungannya. Di mana rumus seragam baku ialah N sigma K I sama dengan 1 FI dikali XI kuadrat dikurang sigma K I sama dengan 1 FI dikali XI kita kuadratkan. N-nya itu 45. Lalu sigma FI dikali XI kuadrat, jumlah sebelumnya adalah 92.031 dikurang dengan sigma K I sama dengan 1 FI XI itu adalah 1929 dan kita kuadratkan per 45 kuadrat.
saja kita babas habis, kita total mendapatkan hasil 420.354 per 2025 yang menghasilkan 207,58. Kita bulatkan jadi 207,5 ya. Jadi simpanan bakunya merupakan akar kuadrat. Jadi tolong dinaikin. Oke, simpanan bakunya sama dengan S 207,582 sama dengan akar dari 207,582 adalah 14,40. Selanjutnya, oke, belum terakhir soal yang akan kita bahas. Selanjutnya adalah dari rumus dan perhitungan tersebut dapat kita simpulkan bahwa rumus simpanan baku adalah akar dari N sigma K sama dengan 1 dikali frekuensi dikali nilai yang kita kuadratkan diselisihkan dengan sigma K sama dengan 1 frekuensi dikali XI kita kuadratkan per N kuadrat dengan keterangan S adalah simpanan baku, N banyaknya data atau jumlah frekuensi, XI merupakan nilai kena data ke I dan FI adalah frekuensi pada kelas ke I. Demikian hasil diskusi kami. Dari teman-teman mungkin ada yang menanggapi atau bertanya? Saya tabel di atas, cara masukin rumusnya bagaimana? Tolong dijelaskan. Oke, ini rumus simpanan baku ya. Oke, selanjutnya berarti kita masuk ke bedah rumus ya. Sebelum kita memasukkan nilainya, kita harus ketahui dulu angka-angkanya, serta kita harus ketahui dulu dari lambang-lambangnya tersebut. N merupakan dari banyaknya atau jumlah frekuensi, sedangkan jumlah frekuensinya ada 45. Kita masukkan saja 45. Selanjutnya adalah sigma K N I sama dengan 1. I sama dengan 1. FI kali XI kuadrat sama dengan, kita ketahui FI kali XI kuadrat jumlah totalnya ada 92.031. Selanjutnya adalah sigma K I sama dengan dibagi 1 FI dikali XI kuadrat. Ini belum kita kuadratkan ya. Kita ketahui dulu FI dikali XI adalah jumlahnya adalah 1929. Dan ini belum kita kuadratkan. So kalau kita sudah mengetahui semua ini, maka kita masukkan ke dalam rumus. Langsung saja. Rumusnya adalah N sigma K I sama dengan 1 dikali FI kali XI kuadrat sama dengan selisih sigma K I sama dengan 1 FI kali XI kuadrat per N kuadrat. Sudah kita ketahui ini berapa? 45 dikali dengan jumlah FI dan XI kuadrat. FI dan XI kuadrat jumlahnya 92.031 dikurang sigma K I sama dengan 1 FI dikali XI kuadrat. Berarti FI XI kuadratnya adalah 1929. Kita kuadratkan. N kita ketahui adalah 45. Oke, sudah selesai. Jadi tinggal masuk ke proses penghitungan. Bagaimana sila penjelasan dari kelompok kami? Apakah bisa dipahami? Oke, cukup, saya sudah paham. Terima kasih atas penjelasannya dari kelompok 2. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Demikian dari presentasi kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi dari kelompok 1 dan 2. Terima kasih juga untuk tanggapannya dan pertanyaan-pertanyaannya. Sudah bagus sekali untuk kegiatan kita hari ini. Sepertinya Ibu perhatikan sudah mulai lemes ya? Ya, untuk mengembalikan semangat kita hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Ya Bu. Tepuk semangat. Oke, kasih tepuk tangan lagi kita semua. Selamat untuk kembali. Dari hasil presentasi tadi ada beberapa hal yang harus Ibu
supaya kalian tidak mengalami miskonsepsi atau salah paham dalam memahami materi. Yang pertama dari kelompok 1, ya. Dari kelompok 1, dalam penyampaian presentasi tadi ada beberapa kalimat yang Ibu perhatikan belum tepat dalam mengucapkan sigmanya, ya. Ketika menjelaskan cara menyelesaikan itu tadi tidak menyebut sigmanya, gitu. Jadi seharusnya tadi disebutkan, kalau hanya menyebutkan FI saja nanti hanya 1 FI. Jadi harus disebutkan sigma FI karena sigma adalah jumlah, ya. Jadi supaya teman-teman dalam memahami tidak salah, gitu ya. Kemudian dari kelompok 2 yang Ibu perhatikan tadi, yang harus Ibu konfirmasi adalah pada pembulatannya. Dalam tayangan tadi yang Ibu perhatikan, ketika menulis hasil dari simpangan baku adalah 14,40, ya. Ya, ini kurang tepat dalam pembulatan. Perhatikan, pada S kuadrat itu sudah benar, atau pada ragam itu sudah benar, yaitu akar 207. Maaf, di sini tidak ada akar, ya. 207,582, ya. Iya. Jadi S, ya, S itu harusnya adalah akar dari 207,582. Ini kalau mau dibulatkan menjadi 14, ambil 2 digit di belakang koma. Ini ketika dihitungkan hasilnya adalah 14,407. Ya, ketika mau pembulatan, ini kan lebih dari 5. Jadi yang di depan kita tambah menjadi 1. Ini yang tepat adalah 14,41. Itu ya konfirmasinya dari Ibu. Jadi nanti dipelajari lagi bagaimana cara pembulatan yang benar. Kemudian ketika presentasi, Liwa tadi menjelaskan ketika pengurangan dengan bahasa selisih, begitu. Itu tidak salah, tetapi yang Ibu khawatirkan ketika teman-teman menerima nanti sulit memahami. Jadi lebih baik menggunakan kata kurang, begitu ya. Biar temannya lebih mudah dalam menyerap materi yang disampaikan. Baik, demikian konfirmasi dari saya. Dari pembelajaran kita hari ini, ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya Bu. Iya, bisa gimana? Saya dapat rumus dari referensi lain dengan rumus ragam. Kalau di pembelajaran yang diberikan, rumus ragam itu S kuadrat sama dengan N sigma K, I sama dengan 1. Kemudian yang ditemukan adalah di sini sigma FI ada yang menggunakan XI dikurang X bar dikuadratkan. Iya, rumus itu juga boleh. Oke, Rizna boleh menuliskannya di depan supaya teman-teman yang lain juga tahu hasil penemuan teman kita. Jadi, rumus untuk menyelesaikan ragam dan simpangan baku tidak hanya satu yang sudah Ibu sampaikan, ya. Tetapi juga ada rumus yang lain dan hasilnya juga sama. Nanti boleh dibuktikan untuk menyelesaikan soal evaluasi atau menyelesaikan soal-soal yang lain ketika ulangan akhir semester. Perhatikan anak-anak, ini adalah rumus yang lain yang didapat oleh Rizna dari pencariannya di internet. Sumber ini benar dan bisa juga digunakan untuk mencari ragam dan simpangan baku. Yang membedakan hanya pada tabel untuk langkah-langkah penyelesaian, ya. Kalau di tabel yang diberikan tadi kan ada XI kuadrat. Jadi di tabel ini kita tidak menggunakan XI kuadrat, tetapi tabel yang ditambahkan adalah XI dikurang X bar yang dipangkatkan 2, dan tabel yang sebelahnya adalah dari FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2. Ini tabelnya. Bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup. Baik. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebagai tolak ukur untuk mengasah dan menilai kemampuan kalian, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Silahkan nanti diselesaikan. Ibu beri waktu 25 menit untuk menyelesaikannya. Ya, silahkan siapkan kertas lembarnya, tulis nama dan kelasnya. Waktu untuk menyelesaikan soal evaluasi sudah habis. Silakan dikumpulkan hasil jawaban kalian.
Ibu, Iya, silakan Jiwa. dari pembelajaran hari ini saya mendapatkan bagaimana cara mencari simpangan rata-rata. Untuk mencari simpangan rata-rata, pertama kita cari dulu frekuensinya dan kita tambahkan tabel untuk mencari nilai tengahnya. Dan simpangan bakunya, jangan lupa untuk menambahkan tabel di mana frekuensi dikali xi kuadrat. Sekian, terima kasih. Bagus sekali kesimpulannya dari Liwa. Demikian tadi ya pembelajarannya, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Kemudian untuk kegiatan refleksinya, Ibu berharap kalian bisa memberikan kesan pembelajaran kita hari ini dan apa manfaat yang kalian peroleh. Siapa yang akan menyampaikan coba dari pesan atau pembelajaran manfaat yang kita peroleh hari ini apa saja? Saya Bu. Iya, Tiara, bagaimana? Jadi pesan dan kesan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, saya lebih memahami materi-materi kita yang kita pelajari. Terus rumus-rumusnya saya lebih paham karena kita juga akan saling diskusi dan saya bisa dapat lebih paham lagi karena ada penjelasannya, juga pendapat juga dari teman-teman. Bagaimana cukup? Oke. Ada yang mau menambahkan untuk kesan pembelajarannya? Iya, bagaimana Risna? Apa yang kamu dapatkan kesan pembelajarannya hari ini? Di sini saya mendapatkan kesan kalau rumusnya itu tidak hanya satu dan kita juga bisa mengambil referensi dari banyak sumber. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Oke, untuk kegiatan di rumah supaya kalian tetap memahami materinya dan tidak lupa, ini ada tugas proyek yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Nanti diselesaikan dan dikumpul pada pertemuan berikutnya, ya. Silakan perwakilan kelompoknya untuk dapatkan pertemuan berikutnya. Ibu akan melaksanakan penilaian harian untuk materi ukuran penyebaran data, baik data tunggal maupun data kelompok. Karena minggu depannya lagi kita sudah ulangan akhir semester, jadi hari ini adalah materi terakhir kita. Silakan anak-anak nanti di rumah belajar supaya mendapatkan nilai yang bagus, ya. Anak-anak sekalian, kita masih di masa pandemi, jadi tetap jaga kesehatan, jaga jarak walaupun di rumah, di perjalanan, supaya tetap sehat. Jangan lupa makan makanan yang Bergizi. dan harus tetap semangat belajarnya. Perhatikan baik-baik, pahami baik-baik bahwa kita belajar hari ini tidak akan mendapatkan manfaatnya hanya untuk hari ini saja, tetapi manfaat itu akan kita rasakan pada esok hari di masa yang akan datang, ya. Cukup sudah untuk pertemuan kita hari ini. Sekarang kita bersiap-siap untuk pulang dan ketua kelas untuk menyiapkan untuk berdoa, ya. Silakan dirapikan dulu alat tulisnya. Semua siap. Doa mulai. Selesai. Berdiri tegak. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Ibu ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA? Maju bersama, hebat semua. Ya, kayaknya belum semangat lagi ya. SMA? Maju bersama, hebat semua. Simak saja deh. Yeah.